Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Kabusnis Inc. Kode sahamnya HAIS. Nama perusahaannya yaitu PT Hasnur International Shipping Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita langsung saja ganti kode sahamnya di sini menjadi HAIS. Kemudian kita enter. Nah, perusahaan HAIS ini rupanya baru IPO ya, belum lama IPO. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 21 Februari 2022. Di periode ini investor besarnya membeli atau justru menjual, seperti itu. Karena ketika grafiknya naik, belum tentu investor besarnya selalu membeli. Karena bisa jadi mereka belinya 10.000, jualnya 100.000. Nah, itu bisa disebut distribusi. Oke, kita langsung saja klik iPod, kemudian kita klik Browsum. Kemudian langsung saja di sini kita ganti kode sahamnya HAIS. Kita ganti tanggalnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary atau data transaksi dari perusahaan PT Hasnur International Shipping Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 21 Februari 2022, itu investor besarnya melakukan normal distribusi. Nah, artinya apa? Jumlah pembelian yang mereka lakukan itu lebih sedikit dibandingkan jumlah penjualan yang mereka lakukan. Nah, di periode ini mereka markup harga, kemudian di sini juga markup harga. Tentu mereka untuk markup harga harus membeli, karena tidak mungkin harga saham bisa naik kalau tidak dibeli. Diborong di kolom offer seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Hasnur International Shipping Tbk ini 20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 20% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Atau tidak ada satupun investor yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Tetapi bukan berarti investor semi retailnya tidak ada. Nah, dari hasil riset mendalam, kepemilikan investor retail itu sebesar 71,3%. Ini investor-investor individual yang porsi kepemilikannya di bawah 5%. Nah, kalau kita cek lebih dalam lagi, bahwasanya kepemilikan investor semi retail itu lumayan besar di perusahaan ini. Meskipun masih lebih kecil dibandingkan porsi kepemilikan retail. Nah, kalau kepemilikan retail yang begitu besar seperti ini, maka harga sahamnya akan sangat sulit naik. Justru lebih cenderung jatuh lebih dalam seperti itu. Apalagi di sini investor semi retailnya itu distribusi, maka harga sahamnya akan turun lagi.
Nah, sekarang kita lanjut ke perusahaan yang kedua. Nah, perusahaan yang kedua itu di-request oleh Alpian Vian. Kode sahamnya SCMA. Nama perusahaannya yaitu PT Surya Citra Media Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya SCMA. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan SCMA ini pernah menyentuh setahun terakhir itu sampai harga tertingginya di harga Rp510 per lembar. Setelah itu terendahnya berada di harga 200-an seperti itu. Dan sekarang sudah turun jatuh dalam banget nih di harga 200-an. Turun dari harga tertingginya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir, dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 21 Februari 2022. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya SCMA. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Surya Citra Media Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 21 Februari 2022, investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Artinya mereka melakukan aksi jual dalam jumlah yang sangat besar. Masif itu artinya besar sekali. Nah, karena investor besarnya melakukan aksi masif distribusi, maka di level support terendah ini pun harga sahamnya bisa jadi jatuh lagi ke bawah. Ketika investor besarnya terus jualan lagi, seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Surya Citra Media Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, investor besarnya memiliki porsi kepemilikan yang kategorinya besar, yaitu sebesar 75%. Nah, ini tandanya kepentingan mereka masih sangat besar di perusahaan ini, walaupun mereka melakukan aksi jual dalam jumlah yang besar tentunya. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat kecil, yaitu sebesar 2,6%. Nah, kalau kepemilikan retailnya sangat kecil, artinya sangat mudah bagi investor besarnya untuk melakukan markup harga nantinya. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki perusahaan ini dan dalam posisi nyangkut ya, itu mungkin bisa lakukan average saja. Tidak perlu khawatir karena perusahaan ini masih dikuasai oleh investor besarnya. Tunggu saja sampai investor besarnya markup lagi, karena kepentingan mereka masih sangat besar di perusahaan ini. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Alpian Vian. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.